Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga mendekati seseorang, tetapi justru dia yang semakin menjauh? Fenomena ini sebenarnya bukan soal kurang menarik, tetapi karena kamu mengejar orang yang tidak seharusnya kamu kejar. Di era sekarang, hubungan bukan lagi tentang siapa yang paling gencar, melainkan siapa yang paling memahami dinamika psikologis antara dua manusia. Hari ini saya ingin menunjukkan pola yang seringkali tidak disadari, namun mampu membalikan situasi. Bagaimana membuat seorang perempuan justru yang berusaha keras mendekati kamu. Dan untuk memulainya, kita harus memahami satu prinsip sederhana yang sering diabaikan. Saat kita membicarakan tentang jangan pernah mengejar perempuan tertentu, saya tidak sedang mengajak kamu untuk menjadi dingin, keras, atau manipulatif. Saya sedang mengajak kamu memahami dinamika sosial yang sebenarnya bekerja di balik ketertarikan manusia. Banyak laki-laki tidak sadar bahwa mereka mengalami kesalahan yang sama berulang kali. Mereka mengejar perempuan yang secara psikologis memang tidak akan menghargai mereka sejak awal. Bukan karena perempuan itu jahat, bukan karena kamu kurang baik, tetapi karena pola yang kamu ciptakan sejak awal membuatmu berada pada posisi yang selalu kalah. Dan di sini saya ingin mengajak kamu melihat fakta yang mungkin tidak nyaman, tapi penting. Ketertarikan perempuan cenderung meningkat kepada laki-laki yang menunjukkan nilai, bukan laki-laki yang menunjukkan kebutuhan. Ketika kamu mengejar tanpa kontrol, kamu sedang menunjukkan kebutuhan. Ketika kamu fokus membangun nilai dirimu sendiri, kamu justru memicu mekanisme psikologis yang membuat perempuan itu penasaran, tertarik, dan pada akhirnya mengejar balik. Coba kamu pikirkan sebentar, berapa kali kamu melihat perempuan yang sebenarnya biasa saja, tapi karena kamu merasa dia terlalu spesial, kamu langsung menaruhnya di posisi yang jauh lebih tinggi daripada dirimu, padahal dia hanya manusia biasa yang belum kamu kenal secara mendalam. Masalahnya, begitu kamu menganggapnya lebih tinggi, kamu mulai menunjukkan perilaku-perilaku yang membuatmu kehilangan daya tarik. Kamu lebih responsif daripada biasanya, kamu lebih perhatian daripada seharusnya, kamu lebih mudah berkorban, dan kamu mulai menyesuaikan hidupmu untuk seseorang yang belum memberikan apapun kepada kamu. Inilah momen ketika dinamika berubah. Dalam hubungan manusia, posisi yang memberikan nilai paling tinggi bukanlah posisi orang yang paling membutuhkan, tapi orang yang paling selektif. Selektivitas itu menunjukkan bahwa kamu punya standar, punya pilihan, dan tidak mudah digoyahkan. Dan perempuan, sama halnya dengan laki-laki, jauh lebih menghargai sesuatu yang tidak mudah didapatkan. Pernahkah kamu merasa sudah memberikan perhatian penuh, tetapi respons yang kamu dapatkan malah semakin dingin? Atau kamu mengirim pesan panjang dan tulus, tetapi dia membalas dengan teks pendek, seolah-olah dia tidak peduli? Jika kamu pernah mengalaminya, kamu sedang berhadapan dengan perempuan yang justru merasa kamu mudah ditebak. Kamu seperti buku yang terbuka, tanpa misteri, tanpa tantangan, tanpa nilai untuk diperjuangkan. Para psikolog hubungan sering menekankan hal ini. Perhatian yang berlebihan pada tahap awal interaksi menyebabkan hilangnya penghargaan. Perempuan menghormati laki-laki yang menghormati dirinya sendiri. Dan salah satu cara menghormati diri sendiri adalah tidak memberikan energi secara cuma-cuma kepada seseorang yang belum membuktikan bahwa ia pantas menerimanya. Karena itu, langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk membuat perempuan justru yang mengejar kamu adalah memindahkan fokus. Jangan mulai dari, bagaimana supaya dia suka saya, tapi mulai dari, apakah dia layak untuk saya? Ada perbedaan besar antara dua pertanyaan itu. Pertanyaan pertama menempatkan kamu sebagai pihak yang mengejar. Pertanyaan kedua menempatkan kamu sebagai pihak yang memilih. Dan perempuan dapat merasakan perbedaan itu hanya dari cara kamu berbicara, cara kamu membalas pesan, hingga cara kamu menatap ketika sedang berbicara langsung. Ketika kamu berada dalam energi memilih, kamu bukan lagi orang yang panik karena takut kehilangan. Kamu adalah seseorang yang tenang, stabil, dan memiliki banyak hal dalam hidupmu selain hubungan. Dan ketenangan itulah yang membuat kamu terasa lebih menarik. Bayangkan dua tipe laki-laki. Yang pertama, setiap kali mendapatkan pesan dari perempuan, langsung membalas dalam hitungan detik meskipun sedang melakukan hal penting. Yang kedua, dia membalas ketika sudah sempat, dengan cara yang wajar, sopan, dan tetap fokus pada aktivitasnya. Mana yang lebih berharga? Mana yang lebih menarik? Mana yang terlihat memiliki kehidupan yang penuh makna? Yang kedua, dan perempuan merasakannya dengan sangat kuat. Di bagian ini,
Saya ingin kamu memahami bahwa perempuan bukanlah makhluk misterius seperti yang banyak orang katakan. Mereka bereaksi pada sinyal nilai. Jika kamu datang dengan energi kejar-mengejar, kamu mengirim sinyal bahwa kamu tidak punya banyak pilihan. Jika kamu datang dengan energi tenang dan selektif, kamu mengirim sinyal bahwa kamu punya standar dan kamu bukan laki-laki yang mudah digoyahkan oleh penampilan atau rayuan sesaat. Mari saya beri contoh sederhana yang sering terjadi di Indonesia. Banyak laki-laki membangun percakapan yang terlalu intens di awal, mengirimkan pesan pagi, siang, malam, seolah-olah ia harus menjadi pusat perhatian setiap saat. Mereka berpikir perhatian semacam ini membuat perempuan merasa spesial. Tapi dalam praktiknya, perhatian semacam itu justru mengirim sinyal bahwa kamu tidak punya prioritas lain selain dirinya. Perempuan modern, terutama dari generasi 2020-2025, menginginkan pasangan yang punya kehidupan produktif, punya visi, dan mampu berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Mereka tidak ingin laki-laki yang hidupnya hanya berputar di sekeliling mereka. Dan ketika kamu menaruh energi berlebihan terlalu cepat, mereka tidak melihat kamu sebagai laki-laki dengan visi, tapi sebagai laki-laki yang cepat bergantung. Dan ketergantungan itu tidak menarik. Tetapi cobalah kamu perhatikan laki-laki yang tampil stabil. Dia tidak mengumbar perhatian secara tiba-tiba. Dia memberi ruang. Dia menunjukkan bahwa hidupnya memiliki ritme, memiliki tujuan. Ketika berbicara dengan perempuan, dia tidak menempatkan dirinya pada posisi di bawah. Dia menggunakan bahasa yang lugas, tenang, dan terkontrol. Dari tipe laki-laki seperti inilah perempuan merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa tertarik yang tumbuh dari rasa hormat. Dan ketika rasa hormat itu tumbuh, sesuatu yang menarik terjadi. Perempuan mulai menginvestasikan energinya. Dia mulai sering memulai percakapan. Dia mulai mencari tahu lebih dalam tentang kamu. Dia mulai bertanya, "Kamu lagi di mana? Kok belum balas? Besok kamu ada kegiatan apa?" Ini bukan hanya tanda ketertarikan, tapi tanda bahwa dinamika sudah berbalik. Kamu tidak lagi menjadi pihak yang mengejar. Kamu telah menjadi pihak yang dikejar. Inilah konsep inti dari bagian pertama ini. Perempuan mengejar laki-laki yang tidak menaruh hidupnya sepenuhnya pada perempuan itu. Kamu justru menjadi lebih menarik ketika kamu punya standar, punya batasan, dan punya arah hidup sendiri. Ketika kamu sudah memahami bahwa daya tarik tumbuh dari nilai diri, bukan dari kejar-kejaran, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana cara membangun dinamika yang membuat perempuan justru merasa kehilangan ketika kamu tidak ada, merasa penasaran ketika kamu tidak banyak bicara, dan merasa ingin mendekat ketika kamu memberi ruang. Banyak laki-laki gagal pada tahap ini karena mereka masih berpikir bahwa kedekatan dibangun dari frekuensi interaksi. Padahal, kedekatan yang sebenarnya terbentuk dari kualitas interaksi dan posisi psikologis kamu. Saya ingin mengajak kamu memikirkan sebuah fakta sederhana. Manusia menghargai sesuatu yang punya batas. Bahkan perhatian sekalipun, kalau diberikan tanpa jeda, akan kehilangan keistimewaannya. Ketika kamu bisa menunjukkan keseimbangan antara perhatian dan jarak, perempuan akan merasakan sesuatu yang berbeda. Jarak kecil itulah yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Jarak itu menciptakan ruang untuk rindu, ruang untuk penasaran, ruang untuk mengevaluasi apakah kamu adalah seseorang yang layak untuk dikejar. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan laki-laki adalah mencoba memenangkan perempuan dengan intensitas. Mereka berpikir bahwa semakin sering menghubungi, semakin besar peluang diterima. Padahal, psikolog sosial sudah sejak lama menjelaskan bahwa intensitas yang tidak proporsional menimbulkan tekanan. Dan tekanan itu membuat perempuan menarik diri. Ketika kamu terlalu hadir di awal, kamu membuat hubungan bergerak lebih cepat daripada kenyamanan emosionalnya. Ia merasa harus merespons, harus membalas, harus memikirkan kamu, dan itu membuatnya lelah. Laki-laki sering salah paham, mengira penolakan itu datang karena mereka tidak cukup baik. Padahal masalahnya adalah ritme, bukan kualitas diri kamu. Sekarang bayangkan skenario sebaliknya. Kamu hadir dengan ritme yang tenang. Kamu tidak mengirim pesan setiap jam, tapi kamu hadir dengan cara yang berkualitas ketika berkomunikasi. Kamu menunjukkan bahwa kamu peduli, tapi tidak berlebihan. Kamu berbicara dengan energi yakin, bukan energi butuh. Kamu membalas pesan dengan wajar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi sesuai dengan ritme kehidupanmu. Kamu membiarkan pembicaraan mengalir natural,
Tidak memaksakan topik, tidak merasa harus menghibur. Ketenangan seperti ini menciptakan efek psikologis yang kuat. Perempuan merasa nyaman, tetapi pada saat yang sama ia merasa penasaran. Dia merasakan kehadiranmu tanpa merasa ditekan. Dan itu adalah kombinasi yang sangat jarang ditemukan. Banyak perempuan di era digital merasa terlalu banyak laki-laki yang mengejar tanpa arah, terlalu banyak pesan basa-basi, terlalu banyak upaya yang terasa murahan. Ketika kamu hadir dengan cara yang lebih dewasa, lebih stabil, kamu menonjol tanpa harus berusaha keras. Ada sebuah konsep penting yang disebut emotional gravity. Ini adalah kemampuan seseorang menarik orang lain bukan dengan kecerewetan, tapi dengan ketenangan dan kualitas dirinya. Laki-laki yang memiliki emotional gravity tidak perlu mengejar. Dia cukup hadir sebagai dirinya sendiri, dan orang lain akan menghampiri. Kamu bisa melatih ini dengan membangun disiplin pribadi, tidur cukup, fokus pada pekerjaan, merawat penampilan, membaca, berolahraga, dan menjaga emosi tetap stabil. Hal-hal yang tampak sederhana ini sebenarnya membangun aura ketenangan yang membuat orang lain secara alami nyaman berada di dekat kamu. Sekarang kita masuk pada bagian yang lebih dalam. Bagaimana perempuan memproses ketertarikan berdasarkan konsistensi tindakan kamu. Banyak laki-laki terlihat menarik di awal, tapi setelah beberapa hari atau beberapa minggu, mereka mulai menunjukkan bahwa semua pembawaan tenangnya hanyalah topeng. Mereka kembali mengejar, kembali meminta perhatian, kembali mencoba meyakinkan diri bahwa perempuan itu harus menerima mereka. Perubahan sikap yang tiba-tiba ini membuat perempuan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, ketidakstabilan. Perempuan sangat sensitif terhadap perubahan seperti ini, karena mereka memaknai perubahan itu sebagai tanda ketidakdewasaan emosional. Jika kamu ingin perempuan yang justru mengejar kamu harus menjadi pribadi yang stabil dari awal hingga akhir. Kamu tidak perlu memainkan permainan yang aneh atau pura-pura sibuk. Kamu hanya perlu menjadi laki-laki yang benar-benar memiliki kehidupan yang penuh. Kehidupan yang punya ritme, punya arah, punya prioritas yang jelas. Ketika kamu menunjukkan konsistensi dalam cara berbicara, cara merespons, dan cara membawa diri, perempuan tidak hanya tertarik, tetapi juga merasa aman. Dan rasa aman itulah yang membuatnya lebih berinvestasi dalam hubungan. Sekarang mari kita masuk ke ranah yang lebih praktikal. Bagaimana kamu bertindak dalam percakapan? Bagaimana gaya bicara yang membuat perempuan merasa dihargai? Tapi pada saat yang sama merasa harus berusaha mempertahankan perhatian kamu? Salah satu prinsip penting adalah berbicara dengan niat. Artinya, setiap kalimat yang kamu ucapkan punya bobot. Kamu tidak perlu banyak bicara, tapi setiap kata menunjukkan bahwa kamu hadir secara utuh. Perempuan lebih menghargai percakapan berkualitas yang pendek daripada percakapan panjang yang tidak memiliki arah. Ketika kamu berbicara sepenuh kesadaran, kamu menunjukkan kepemimpinan dalam komunikasi. Itu membuat perempuan merasa aman karena kamu tahu apa yang ingin kamu sampaikan. Lalu bagaimana dengan respon pesan? Jangan pernah membalas pesan hanya untuk menghentikan keheningan. Balas ketika kamu punya ruang untuk memberi perhatian yang layak. Dan kamu tidak harus membalas dengan paragraf panjang. Jawaban yang jelas, sopan, dan langsung ke inti justru menunjukkan kedewasaan komunikasi. Jika kamu hanya mengirim, "Oh," atau "Oke," tanpa nuansa, kamu akan terlihat malas. Tapi jika kamu terlalu panjang dan emosional, kamu akan terlihat butuh. Keseimbangan adalah kuncinya. Dalam dinamika pertemuan langsung, pembawaan tubuh kamu jauh lebih penting. Banyak perempuan menilai laki-laki bukan dari apa yang dikatakan, tapi dari bahasa tubuhnya, cara duduk, cara memandang, cara mendengarkan. Ketika kamu hadir dengan tubuh yang rileks, bahu yang terbuka, mata yang fokus, dan ekspresi yang tenang, kamu memancarkan rasa aman. Kamu menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Dan perempuan hanya tertarik pada laki-laki yang nyaman dengan dirinya. Di titik ini, kamu mungkin mulai memahami bahwa tujuan kita bukan membuat perempuan tergila-gila dengan cara manipulatif. Tujuan kita adalah menampilkan versi terbaik diri kamu sehingga perempuan menghampiri karena melihat nilai nyata yang kamu bawa. Laki-laki seperti ini tidak mengejar perempuan sembarangan. Dia memilih. Dia menilai. Dan jika perempuan itu menunjukkan usaha, barulah ia membuka ruang lebih besar. Sekarang kita masuk pada tahapan terakhir dari inti pembahasan.
bagaimana membuat perempuan benar-benar merasa bahwa kamu adalah laki-laki yang bukan hanya layak dikejar, tetapi juga layak dipertahankan. Pada titik ini, kamu sudah memahami dua konsep besar. Pertama, kamu tidak boleh mengejar perempuan yang sejak awal tidak menghargai usaha kamu. Kedua, kamu harus membangun kehadiran yang stabil dan bernilai sehingga perempuan melihatmu sebagai seseorang yang berbeda dari kebanyakan laki-laki lainnya. Bagian ini akan membawa kamu lebih jauh, bukan hanya membuat perempuan tertarik, tetapi membuatnya merasa terikat secara emosional. Saya ingin kamu memahami satu prinsip penting. Perempuan tidak terikat pada laki-laki yang hanya membuat mereka tertarik. Mereka terikat pada laki-laki yang membuat mereka merasa berkembang. Ketika seorang perempuan merasa hidupnya menjadi lebih tenang, lebih jelas arahnya, atau justru lebih seru ketika berada di dekat kamu, maka kamu bukan sekadar sosok yang ia senangi, kamu menjadi bagian emosional dalam hidupnya. Dan begitu kamu mencapai level ini, dinamika akan berubah total. Dia tidak hanya mengejar, dia akan mempertahankan kamu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara menciptakan efek itu? Dimulai dari satu hal sederhana. Jadilah laki-laki yang membawa ketenangan dalam interaksi. Di dunia yang semakin cepat, semakin bising, dan semakin penuh tekanan, ketenangan adalah barang langka. Ketika kamu berbicara dengan tenang, kamu menatap dengan rileks, kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, perempuan merasakan sesuatu yang jarang ia temukan di tempat lain. Banyak laki-laki ingin terlihat cerdas dengan banyak bicara, tetapi lupa bahwa kecerdasan sejati terlihat dari kemampuan memahami, bukan hanya kemampuan menjelaskan. Kamu mungkin pernah melihat perempuan yang terlihat cuek pada awalnya, namun bisa berubah menjadi sangat perhatian ketika bertemu laki-laki yang stabil emosinya. Ini bukan kebetulan. Stabilitas memicu rasa aman, dan rasa aman membuka ruang untuk keterikatan emosional. Ketika perempuan merasa aman, dia berani membuka diri. Dia lebih berani menunjukkan sisi rapuhnya, lebih berani bertanya, lebih berani menunjukkan usaha. Dan pada titik itu, kamu tidak lagi menjadi pihak yang mengejar. Kamu sudah menjadi pusat gravitasi kehidupannya. Namun, ada kesalahan besar yang sering dilakukan laki-laki ketika mulai mendapatkan perhatian perempuan. Mereka berubah. Mereka tiba-tiba menjadi lebih intens daripada sebelumnya. Mereka menjadi lebih cepat gelisah ketika dibalas lama. Mereka mulai menuntut kepastian. Padahal perubahan ini justru menghancurkan pondasi yang sudah kamu bangun. Perempuan akan merasakannya. Dia akan merasa bahwa ketenangan yang kamu tampilkan sebelumnya ternyata hanya topeng. Ia akan mulai mundur pelan-pelan, bukan karena tidak suka, tetapi karena ia tidak lagi melihat kamu sebagai laki-laki yang benar-benar matang. Kunci untuk mempertahankan posisi kamu sebagai laki-laki yang dikejar adalah konsistensi karakter. Kamu harus tetap menjadi dirimu yang tenang, selektif, dan berorientasi pada tujuan. Ketika perempuan mulai memberi perhatian lebih, jangan tergoda untuk menjadi seseorang yang sulit dikenali. Tetaplah menjadi laki-laki yang sama, tetapi dengan respons yang sedikit lebih hangat. Tunjukkan bahwa kamu menghargai usahanya, bukan bahwa kamu berubah menjadi sangat bergantung. Sekarang kita berbicara tentang standar. Perempuan akan jauh lebih mengejar laki-laki yang punya standar daripada laki-laki yang mengiyakan semua hal demi diterima. Standar menunjukkan bahwa kamu memiliki arah hidup. Kamu tahu apa yang kamu mau. Kamu tahu apa yang tidak kamu mau. Ketika kamu berbicara dengan perempuan dan kamu bisa dengan tenang menyampaikan batasanmu, dia akan merasakan sesuatu yang kuat, rasa hormat. Perempuan menghormati laki-laki yang tahu apa yang ia perjuangkan, apa yang ia jaga, dan apa yang ia tidak kompromikan. Tetapi standar tidak berarti kamu harus menjadi kaku. Standar berarti kamu memilih perempuan yang benar-benar membawa nilai ke hidupmu, bukan sembarang orang yang membuatmu merasa tidak sendirian. Ketika kamu menilai seorang perempuan, lihat bagaimana ia memperlakukan orang lain. Lihat bagaimana ia berbicara tentang keluarganya. Lihat bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Jika kamu melihat perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kamu, kamu berhak menjaga jarak. Sikap selektif seperti ini bukan hanya menjaga harga diri kamu, tetapi juga meningkatkan nilai kamu di mata perempuan. Mereka tahu bahwa perhatianmu bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Ada satu dinamika psikologis yang sering diabaikan banyak laki-laki. Perempuan lebih menghargai laki-laki yang memiliki dunia sendiri. Dunia itu bisa berupa pekerjaanmu, olahraga yang kamu tekuni, proyek yang sedang kamu bangun, buku yang kamu baca,
atau hal apapun yang kamu lakukan karena itu mencerminkan minat dan jati dirimu. Ketika perempuan melihat bahwa kamu memiliki kehidupan yang penuh, ia tidak hanya tertarik secara emosional, tetapi juga secara intelektual. Ia melihat kamu sebagai seseorang yang hidup dengan tujuan, bukan seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa kamu tidak boleh terlalu mudah tersedia. Bukan berarti kamu harus bersikap pura-pura sibuk, tetapi kamu harus benar-benar memiliki kehidupan. Jika kamu setiap saat tersedia kapanpun dia menghubungi, kamu mengirim pesan bawah sadar bahwa kamu tidak benar-benar punya arah hidup. Namun, jika kamu sesekali mengatakan, "Saya lagi fokus kerja, nanti saya balas ya," atau "Saya lagi latihan, nanti saya kabari," kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki prioritas. Dan perempuan menghargai laki-laki yang punya prioritas, bukan laki-laki yang hidupnya hanya berputar untuk menyenangkan seseorang. Pada akhirnya, seluruh dinamika ini bermuara pada satu hal, identitas dirimu. Perempuan mengejar laki-laki yang memiliki identitas kuat. Identitas yang jelas selalu lebih menarik daripada penampilan atau simbol-simbol material. Laki-laki yang tahu siapa dirinya, tahu kemampuannya, tahu kelemahannya, dan terus memperbaiki diri akan dipandang jauh lebih berharga dibandingkan laki-laki yang hanya mengejar validasi dari perempuan. Ketika perempuan merasakan identitas itu, ia akan tahu bahwa kamu adalah laki-laki yang tidak bisa ia temukan dengan mudah. Kamu bukan tipikal yang datang dengan energi butuh. Kamu bukan yang hidupnya berputar pada cinta semata. Kamu adalah seseorang yang sedang membangun masa depan. Dan di mata perempuan, laki-laki seperti itu bukan hanya menarik. Mereka adalah peluang. Peluang untuk stabilitas. Peluang untuk kebanggaan. Peluang untuk masa depan yang cerah. Dan perempuan mengejar peluang. Pada tahap inilah kamu akan merasakan perubahan signifikan. Perempuan akan mulai menunjukkan sinyal yang lebih jelas. Ia akan lebih banyak menghubungi kamu. Ia akan mulai membuat waktu untuk bertemu. Ia akan mulai terbuka tentang kehidupannya. Ia akan bertanya apa pendapatmu tentang sesuatu. Ia akan bertanya kapan kamu punya waktu senggang. Semua ini bukan tanda kecil. Ini bukti bahwa dinamika sudah benar-benar berbalik. Perempuan tidak mengejar laki-laki karena laki-laki itu tampan atau kaya saja. Mereka mengejar laki-laki yang membuat hidup mereka terasa lebih bernilai, lebih cerah, lebih aman, dan lebih stabil. Dan kamu bisa membangun semua itu, bukan dengan mengejar, tetapi dengan memperkuat dirimu. Setelah perjalanan panjang yang kita bahas hari ini, saya ingin kamu membawa pulang satu pemahaman sederhana. Kamu tidak perlu mengejar perempuan yang tidak melihat nilai kamu. Fokus terbesar yang harus kamu bangun bukanlah bagaimana membuat seseorang terkesan, tetapi bagaimana membangun diri kamu sampai pada titik di mana kamu menjadi sosok yang memang layak dikejar. Ketika kamu hadir dengan ketenangan, dengan arah hidup yang jelas, dengan standar yang tegas namun tetap manusiawi, perempuan akan merasakan perbedaan itu. Mereka bukan hanya tertarik, tetapi benar-benar menghargai keberadaan kamu. Dan ingat, hubungan yang baik selalu dimulai dari dua orang yang sama-sama berkembang. Kamu bukan pencari validasi. Kamu adalah pencipta nilai. Kamu adalah laki-laki yang memilih, bukan hanya laki-laki yang ingin dipilih. Ketika kamu menjaga identitasmu, ketika kamu tetap konsisten dengan sikap dewasa yang sudah kamu bangun, perempuan yang tepat akan hadir dan mendekat dengan sendirinya. Ini bukan teori kosong, tetapi dinamika sosial yang sudah berulang sepanjang zaman. Jika kamu merasa pembahasan ini membuka wawasan baru, saya mengajak kamu untuk menekan tombol like agar YouTube tahu konten seperti ini bermanfaat untukmu. Kamu juga bisa menuliskan pendapatmu atau pengalamanmu di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membaca dan membalas. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya yang dapat membantu kamu tumbuh menjadi versi terbaik dirimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga langkah-langkah yang kita bahas hari ini benar-benar memperkuat dirimu dalam menjalani hubungan yang lebih sehat dan bermakna.